sekali Pak. Anak-anak gimana? Anak-anak sehat, pintar-pintar, rajin, juga menyenangkan, sehat sekali Pak. Iya, oke. Selama ini datang ke cabang masih aktivitasnya di cabang? Masih ya? Jadi malu pertanyaan itu Pak. Ya, saya berusaha terus Pak. Iya, itu harapan kita. Iya. Pak Samuji, terima kasih untuk datang pagi ini. Ya, seperti yang kita agendakan, kita ingin membicarakan beberapa hal yang dulu pernah Pak Samuji sampaikan 3 bulan yang lalu pada saat bergabung dengan kita. Ya, sasaran yang Pak Samuji sudah capai di bisnis ini, betul kan? Kalau saya boleh tahu nih, buat refresh aja Pak Samuji, hal apa yang membuat Pak Samuji dulu turut bergabung dengan kita? Ya, saya ingat betul Pak bahwa saya bergabung di bisnis ini, keinginan saya adalah saya mendapatkan income 2 kali gaji saya Pak. Mendapatkan income Ya. 2 kali gaji. Ya. Oke. Dan kalau Pak Samuji lihat sampai dengan saat ini, kondisi itu sudah tercapai atau belum? Ya, Bapak juga tahu ya kalau itu memang belum tercapai Pak. Malu saya jadinya. Ya, oke, nggak apa-apa Pak Sam. Kalau boleh tahu nih, apa yang menyebabkan Pak Sam belum mencapai itu? Ya, ternyata tidak mudah Pak. Dulu saya bayangkan melihat orang-orang kok kelihatannya banyak yang berhasil gitu, saya pikir juga gampang. Tapi setelah saya jalani kok makin hari kok makin redup, makin nggak jelas gitu Pak. Kenapa Pak Sam beranggapan bahwa bisnis ini tidak mudah? Ya, karena kok saya bisanya jualan kalau dibantu sama Pak Yuda saja ya. Itu masalah. Kalau saya ketemu orang kok nggak pede, saya bisa ngomong, nggak. Kayak penjelasan saya kayaknya kok nggak dianggap tuh. Tapi begitu bawa Pak Yuda kok kayaknya dia mau aja gitu. Itu ya, saya makin lama makin sering Bapak temani, kok saya makin berarti memang yang hebat Pak Yuda, saya nggak bisa apa-apa gitu Pak. Oke, Pak Sam, apakah Pak Sam yakin bahwa beberapa kali kunjungan kita ke cabang, ke nasabah, itu semata-mata closing itu terjadi karena saya? Oh, ya enggak juga sih Pak, karena bagaimanapun juga mereka atau kita berdua bisa datang tuh karena sebelumnya dia kenal saya duluan. Betul. Jadi memang ada faktor di luar Bapak, saya tahu itu. Kalau boleh tahu, menurut penilaian Pak Sam, faktor apa yang ada selain saya yang mempengaruhi kondisi Pak Sam saat ini? Ya, faktor dari saya sendiri Pak. Oke, apa ya? Jadi seberapa besar penerimaan atau kepercayaan orang yang kita temui itu terhadap omongan saya pertama sebelum kita datang itu juga berpengaruh Pak. Atau juga seberapa yakin dia terhadap apa yang kita jelaskan ke dia itu Pak. Seberapa yakin apa yang Bapak jelaskan ke nasabah? Bagaimana bisa timbul pernyataan seperti itu? Seberapa yakin? Apakah Bapak melihat nasabahnya nggak yakin dengan presentasi Pak Sam? Iya, gitu. Jadi saya mencoba menjelaskan dengan apa yang saya tahu gitu. Responnya itu berbeda ketika saya jelaskan bareng Pak Yuda. Gitu. Jadi memang ada sesuatu ketika saya menjelaskan dan ketika kami menjelaskan responnya kok berbeda gitu loh Pak. Karena apa? Banyak pertanyaan yang ketika saya mencoba menjelaskan, dia bertanya, ya pertanyaan itu yang buat saya itu jadi jadi terus ngomong apa nggak tahu Pak. Mau tak jawab iya apa enggak, tak jawab enggak, kok kelihatan saya nggak ngerti kan, jadi nggak enak. Nah, kalau sama Yuda tuh nggak ketemu yang begitu, makanya begitu dia mau ngomong apa ada aja jawabannya gitu loh Pak. Kondisinya seperti apa Pak? Kalau misalnya Anda berhadapan dengan seperti situasi tadi tanpa kehadiran saya, kalau sampai ini timbul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi? Ya, sepertinya kalau misalnya saya sendiri tidak bersama Pak Yuda, tapi pertanyaan yang muncul itu tidak membuat saya shock, mungkin sudah lebih baik keadaannya gitu. Tapi begitu dia muncul pertanyaan yang kondisi begini nanti dibayar nggak ya? Aduh,
saya mau ngomong dibayar, ya kalau iya. Tapi kalau nggak dibayar, takut ya nggak jadi, repot saya Pak. Nah itu yang saya merasa bahwa apa yang saya jelaskan itu belum sepenuhnya membuat dia, apa yang Pak Sam jelaskan belum membuat dia percaya ya, kepada Pak Sam. Akhirnya itu membuat saya nggak begitu pede untuk ketemu menjelaskan gitu. Oke, jadi itu yang akhirnya melahirkan kondisi tidak percaya diri, gitu ya. Karena Pak Sam tidak cukup yakin juga dengan apa yang Pak Sam sampaikan. Oke, kalau memang itu kondisinya dan Pak Sam memang menyampaikan hal seperti itu, kalau menurut Pak Sam, ya, Pak Sam menjadi berkeinginan untuk memperbaiki keadaannya kan? Ya, karena seperti yang saya tadi bicarakan bahwa 3 bulan yang lalu kan Pak Sam ingin menjadi berhasil di sini. Untuk bisa berhasil kan berarti Pak Sam dituntut untuk mandiri kan begitu. Oke, kira-kira solusi apa yang datang dari diri Pak Sam untuk memperbaiki situasinya? Ya, bagaimana supaya kalau ada masa bertanya itu saya bisa menjawab dengan benar gitu aja Pak. Enggak saya dibikin kaget, dibikin terus nggak bisa ngomong apa-apa itu tadi. Itu ada mantranya nggak sih Pak? Oh ada. Oh ada. Mantra sih nggak ada. Ya, justru kita mau cari tahu nih, ya. Kira-kira dari Pak Sam sendiri solusinya. Tadi Pak Sam sebutkan yang pertama apa nih? Ya, saya harus lebih bisa menjelaskan. Lebih bisa menjelaskan. Saya menguasai apa yang harus saya program yang harus saya jelaskan itu. Terus apa lagi nih, Pak Sam? Karena kalau hanya pandai menjelaskan aja, kira-kira cukup nggak? Cukup Pak. Karena yang saya hadapi selama ini itu gitu. Pokoknya kalau muncul pertanyaan aja gitu, apalagi pertanyaannya itu belum pernah dengar sebelumnya, itu saya jadi ya itu mau menjawab itu ragu. Oke. Muncul pertanyaan yang lain lagi ragu, jadi saya ini gitu. Jadi kan balik lagi nih, keraguannya ditimbulkan karena Pak Sam tidak cukup yakin kan menjelaskannya. Dan solusinya tadi yang pertama apa tadi Pak? Ya, saya harus lebih tahu tentang produk ini. Harus tahu tentang produknya. Ya, betul. Oke. Ada hal lain nggak yang perlu Bapak ketahui di luar produk mungkin? Produk dalam arti karena yang sering ditanyakan soal manfaat, ya manfaatnya itu Pak, kebutuhannya, yang menyebabkan mau tidak dibayar apa, yang dibayar apa itu kan perlu banyak tahu lah supaya nggak ketemu yang seperti ini. Oke. Untuk dapatkan pengetahuan seperti itu, apa yang mau Pak Sam lakukan? Nah ini saya jadi malu lagi. Malu terus Pak ya. Jadi memang saya ingat waktu itu Bapak minta saya untuk ikut training gitu ya. Saya ingat waktu itu. Tapi ya memang saya tidak bisa ikuti sepenuhnya. Tapi kan itu memang sudah saya sampaikan dari awal bahwa saya masih bekerja. Makanya saya ingin bisnis ini bisa menggantikan income saya. Pokoknya kalau income ini paling tidak 2 kalinya lah dari gaji saya, maka saya akan pamit baik-baik dengan bos saya. Tapi pamitnya baik-baik. Saya ya, oke, Pak Sam. Apa mungkin hal seperti itu dilakukan? Pak Sam mengharapkan supaya Pak Sam punya keyakinan presentasi. Dan Pak Sam juga sadar bahwa untuk mendapatkan keyakinan presentasi, Pak Sam harus kuasai produknya. Sementara untuk menguasai produk, Pak Sam juga harus ikut training. Ya. Kalau kemudian Pak Sam mengatakan bahwa belum memiliki waktu untuk training, apakah ada cara lain untuk mendapatkan pengetahuan itu tanpa melalui training, Pak Sam? Ya, saya karena kondisi itu saya memang jadi menyadari Pak bahwa training itu bukan untuk kebutuhan orang lain. Karena saya sudah tahu bahwa saya butuh itu. Kalau selama ini kan saya masih menganggap bahwa yang saya temui itu orang-orang yang saya kenal. Saya pikir itu ya manut-manut sama saya gitu. Ternyata itu nggak cukup gitu. Sehingga saya harus banyak tahu, sehingga ya saya memang harus membuat keputusan. Saya harus belajar Pak. Iya. Belajarnya caranya gimana nanti? Apa yang intinya saya kan pengen tahu tentang produknya Pak. Kalau memang Bapak ada apa yang bisa saya baca, ya saya akan baca. Kalau Bapak ada
kelas-kelas yang saya bisa ikuti, ya saya akan berusaha untuk bisa ikut, Pak. Oke, jadi Pak Sam menyadari bahwa hambatannya adalah di pengetahuan Pak Sam tentang produk dan hal-hal lain, dan Pak Sam juga sadar bahwa Pak Sam harus mengikuti training, betul ya Pak ya? Betul. Oke, kalau misalnya kita menginginkan perbaikan nih ke depannya Pak Sam, ya, bisa nggak kita dapatkan komitmen dari Pak Sam, ya, sehubungan dengan pernyataan Pak Sam tadi, untuk kemudian mengikuti kelas trainingnya, ya, agar supaya pengetahuan juga bertambah? Ya, mau Pak. Mau Pak. Bisa? Yakin Bapak bisa? Meluangkan Saya waktunya? akan berupaya semaksimal mungkin bisa. Ya. Kalau dari jadwal Pak Sam, ya, ini kita bicara dukungan dari kami ya Pak Sam ya, ya, untuk kondisi yang Pak Sam hadapi. Cabang kami, Pak Sam juga sudah tahu dari awal di agensi kami, itu setiap Senin itu ada kelas khusus untuk training 2 jam. Iya. Selain Senin juga Kamis. Itu dukungan dari kami. Dan tentu untuk bisa maju Pak Sam juga membutuhkan komitmen juga dari Pak Sam. Dan boleh saya ulang lagi komitmen Pak Sam, bahwa Pak Sam tadi mau mengikuti kelas training kita, ya. Jadi selain Senin juga ada hari Kamis juga Pak, sama juga 2 jam. Nah tentunya kalau memang Pak Sam berkomitmen, bisa nggak komitmen itu dimulai sesegera mungkin? Sekarang kan hari Selasa nih, berarti 2 hari lagi Kamis. Itu di jam berapa ya Pak? Jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Jam 4 sampai jam 6 sore. Bisa Pak? Atau yang hari Senin Pak Sam. Kalau hari Senin setelah jam kantor. Oh, ada jam Ada untuk kantor, yang Pak? setelah jam kantor, jam 7 sampai dengan jam 9. Oke, kalau begitu saya pastikan yang di atas jam kantor itu Pak. Di atas jam kantor. Iya. Oke. Berarti Pak Sam bisa mulai ikut kelas kita Senin depan. Iya. Ya. Dengan harapan nanti pengetahuan Pak Sam bertambah. Oke. Kemudian keterampilan presentasi Pak Sam juga semakin meyakinkan customer. Harapan dan cita-cita Pak Sam tadi 3 bulan yang lalu untuk mendapatkan income lebih besar di sini tercapai. Iya. Setuju ya Pak Sam ya? Jadi komitmen minggu depan Pak Sam saya tunggu di kantor hari Senin jam 7. mulai jam 7 ya, untuk mulai mengikuti kelas-kelas training kita. Jadwal kita sudah siapkan, support dari kita. Sekarang kita tinggal tunggu komitmen Pak Sam untuk datang di kelas berikutnya. Iya, baik Pak. Oke. Terima kasih buat kehadirannya. Siang ini sampai ketemu.